Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Aulia Putri dengan NIM 2225240014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Sandi Cesar, kripto sistem Knapsack dan kriptografi berbasis akar primitif. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih rinci, pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara teori bilangan dan perkembangan kriptografi. Pada awalnya, teori bilangan dikenal sebagai cabang matematika yang bersifat murni dan tidak berfokus pada aplikasi praktis. Namun, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan akan keamanan data digital membuat teori bilangan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam bidang kriptografi. Konsep-konsep seperti bilangan bulat, kongruensi, operasi modulo, serta struktur-struktur dalam aritmatika menjadi dasar dalam merancang sistem penyandian yang mampu melindungi pesan dari pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks ini, Sandi Cesar, kripto sistem Knapsack, dan kriptografi berbasis akar primitif menjadi contoh bagaimana teori bilangan diterapkan dalam berbagai tingkat kompleksitas kriptografi. Berikut adalah alur materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada Sandi Cesar, kedua kripto sistem Knapsack, dan yang ketiga ada akar primitif dan logaritma diskrit. Sandi Cesar merupakan salah satu bentuk kriptografi klasik yang paling sederhana dan telah digunakan sejak masa Romawi. Dalam sistem ini, setiap huruf pada pesan digeser sejumlah langkah tertentu dalam alfabet sehingga menghasilkan bentuk baru yang tidak langsung dapat dipahami oleh pihak lain. Dengan memodelkan alfabet sebagai bilangan 0 hingga 25, proses pergeseran ini dapat dijelaskan menggunakan aritmatika modul 26. Meskipun sederhana, Sandi Cesar menjadi contoh awal bagaimana konsep teori bilangan terutama kongruensi diterapkan dalam penyandian pesan. Selanjutnya kita masuk ke rumus dasar Sandi Cesar. Pertama, huruf-huruf alfabet kita ubah menjadi angka 0 sampai 25. Enkripsi dilakukan dengan menambahkan nilai pergeseran K sehingga secara matematis ditulis C kongruen P plus K modulo 26. Kongruen di sini berarti dua bilangan punya sisa pembagian yang sama ketika dibagi 26. Untuk mengembalikan pesan, kita cukup melakukan kebalikannya, yaitu P kongruen C minus K modulo 26. Jadi, Sandi Cesar sebenarnya hanya menggunakan operasi tambah dan kurang dalam modulo 26. Untuk contoh kali ini, saya menggunakan kata matematika dan pergeseran sebesar 3 huruf. Setelah huruf-hurufnya kita ubah menjadi angka 0 sampai 25, setiap angka tersebut kita tambahkan 3. Penambahan ini berarti memajukan huruf 3 langkah ke depan dalam alfabet. Hasilnya kemudian kita ambil modulo 26 untuk mengembalikan posisinya ke dalam rentang alfabet. Dengan cara ini, kata matematika berubah menjadi PDWHPDWLND. Contoh ini memperlihatkan bagaimana pergeseran sederhana dalam modul 26 bisa menghasilkan pesan yang tidak mudah dikenali. Ada beberapa kelemahan besar yang dimiliki Sandi Cesar. Yang pertama, ruang kuncinya hanya 26 kemungkinan sehingga sangat mudah untuk ditebak. Selain itu, pola frekuensi huruf pada bahasa tetap muncul di ciphertext sehingga seseorang bisa menebak huruf-huruf tertentu hanya dari seberapa sering huruf itu muncul. Alasan inilah Sandi Cesar tidak lagi dianggap aman dalam kriptografi modern. Sekarang kita masuk ke kripto sistem Knapsack. Ide dasarnya berasal dari masalah pemilihan sejumlah bilangan agar jumlahnya tepat sama dengan nilai tertentu. Setiap bilangan bisa dipilih atau tidak sehingga kita representasikan dengan angka biner yaitu 0 dan 1. Masalah ini menjadi sulit karena jumlah kemungkinan kombinasi yang sangat banyak terutama ketika jumlah elemennya besar. Kesulitan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kriptografi untuk membentuk sistem enkripsi yang bergantung pada struktur bilangan dan sifat-sifat kombinatorik. Barisan superincreasing adalah barisan bilangan di mana setiap suku selalu lebih besar dari jumlah semua suku sebelumnya. Karena pertumbuhannya yang sangat cepat, kita bisa menentukan elemen mana yang dipilih hanya dengan melihat dari yang terbesar ke yang terkecil. Hal ini membuat Knapsack menjadi sangat mudah dipecahkan dengan algoritma serakah berbeda dengan Knapsack umum yang jauh lebih sulit. Kita ambil contoh barisan 3, 5, 11, 20, dan 41 dengan total yang ingin dicapai yaitu 72. Kita mulai dari bilangan terbesar yaitu 41 karena nilainya tidak melebihi 72 sehingga kita pilih. Sisa yang harus dipenuhi menjadi 31.
Berikutnya kita pilih 20 karena juga masih muat dan sisanya menjadi 11. Lalu kita pilih 11 dan sisanya menjadi 0. Dua angka pertama tidak kita gunakan. Hasil akhirnya adalah kombinasi biner 0, 0, 1, 1, 1. Contoh ini menunjukkan bagaimana algoritma serakah dapat menemukan solusi secara cepat ketika barisannya bersifat super-increasing. Pada enkripsi Knapsack, pesan diubah menjadi deret biner yang menentukan elemen mana yang dipilih. Nilai ini dikalikan dengan kunci publik lalu dijumlahkan untuk menghasilkan ciphertext. Karena struktur super-increasing disamarkan, kombinasi aslinya sangat sulit ditebak dan inilah yang membuat sistem ini kuat. Pada deskripsi Knapsack, penerima menggunakan kunci privat berupa barisan super-increasing, modulus, dan inverse pengali. Ciphertext dikalikan dengan inverse tersebut sehingga kembali ke bentuk super-increasing lalu diselesaikan dengan algoritma serakah. Dengan kunci privat, deskripsi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Sebagai contohnya, misalkan ciphertext yang diterima adalah 108. Setelah dikalikan dengan inverse pengali dalam modulo M, nilainya menjadi 72 yang sesuai dengan penjumlahan barisan super-increasing. Dengan barisan 3, 5, 11, 20, dan 41, penerima memakai algoritma serakah yang mendapatkan vektor biner yaitu 00111 sebagai plain text. Contoh ini menunjukkan bahwa deskripsi sangat mudah jika kunci privat dimiliki. Kelemahan kriptosistem Knapsack ternyata dapat diserang karena struktur super-increasing-nya masih bisa dilacak. Penyerang dapat mendekati barisan aslinya dan memecahkan Knapsack lebih cepat dari perkiraan. Karena itu, versi klasiknya tidak lagi digunakan dalam kriptografi modern. Selanjutnya, kita masuk ke akar primitif. Dalam modulo bilangan prima, sebuah bilangan disebut akar primitif jika pangkat-pangkatnya menghasilkan semua bilangan tak nol. Artinya, bilangan tersebut memiliki orde P-1 dan setiap elemen dapat ditulis sebagai pangkatnya. Konsep ini menjadi dasar penting dalam banyak sistem kriptografi modern. Sebagai contohnya yaitu pada modulo 7, bilangan 3 menghasilkan deret 3, 2, 6, 4, 5, dan kembali ke 1 saat dipangkatkan. Karena semua nilai tak nol muncul, 3 termasuk akar primitif. Contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah bilangan dapat membangkitkan seluruh elemen dalam modulo P. Selanjutnya kita bahas logaritma diskrit. Jika suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai pangkat dari akar primitif modulo P, maka pangkatnya disebut logaritma diskrit. Menghitung G pangkat K itu mudah, tetapi mencari K-nya sangat sulit dan kesulitan inilah yang menjadi dasar keamanan banyak sistem kriptografi modern. Sekarang kita masuk ke Diffie-Hellman, protokol pertukaran kunci yang terkenal. Dua pihak menyepakati bilangan prima P dan akar primitif G, lalu masing-masing memilih angka rahasia dan menghitung G pangkat rahasia tersebut modulo P untuk dibagikan secara publik. Dengan nilai yang diterima dari pihak lain, keduanya dapat menghitung kunci rahasia yang sama. Keamanannya bergantung pada sulitnya memecahkan logaritma diskrit. Sebagai contoh, misalkan P sama dengan 23 dan G sama dengan 5. Ailis memilih rahasia 6 dan menghasilkan nilai 8, sementara Bob memilih 15 dan memperoleh 19. Mereka saling bertukar nilai ini. Setelah itu, Ailis menghitung 19 pangkat 6 modulo 23 dan Bob menghitung 8 pangkat 15 modulo 23. Hasilnya sama, yaitu 2 yang menjadi kunci rahasia bersama. Ini menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapat kunci identik tanpa pernah membagikan secara langsung. Kesimpulan dari ketiga sistem ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep kriptografi dari metode klasik yang sederhana hingga teknik modern yang lebih kompleks. Sandi Cesar memperlihatkan penggunaan aritmatika modulo besar tetapi memiliki kelemahan signifikan dari segi keamanan. Kriptosistem Knapsack memperkenalkan penerapan struktur barisan bilangan dan kombinatorik meskipun pada akhirnya terbentuk tidak cukup aman. Sementara itu, konsep akar primitif dan logaritma diskrit memberikan landasan yang kuat bagi sistem kriptografi modern yang digunakan hingga saat ini. Secara keseluruhan, ketiga materi ini menggambarkan bagaimana teori bilangan berperan penting dalam membangun sistem keamanan informasi. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.